Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi nih sama saya, Tarisa Putri, NPM 50270 dari kelas 2B. Seperti biasanya, saya akan menjelaskan sedikit dari materi tentang menciptakan proses pembelajaran berbasis karakter dari mata kuliah Pendidikan Karakter dan dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ada sedikit lagu nih, biar kita tambah semangat untuk memulai pembelajaran hari ini. Yang tahu ikut nyanyi ya. Good morning, selamat pagi. Good afternoon, selamat siang. Good evening adalah selamat sore. Good night, selamat malam. How are you? Apa kabar? I'm fine, kabar baik. Nice to meet you, senang berjumpa denganmu. Good luck, semoga berhasil. Good luck, semoga berhasil. Baiklah, kita langsung ke materi yang pertama, yaitu kurikulum dan pendidikan karakter. Kurikulum merupakan salah satu perangkat dalam proses pembelajaran pada lembaga pendidikan. Kurikulum memegang peranan yang cukup strategis dalam mencapai tujuan pendidikan, baik itu pendidikan umum maupun pendidikan agama. Sedangkan tujuan kurikulum dirumuskan berdasarkan perkembangan tuntutan, kebutuhan, dan kondisi masyarakat, serta didasari oleh pemikiran-pemikiran yang terarah pada pencapaian nilai-nilai filosofis, terutama falsafah negara. Apa aja sih dasar yang harus diketahui oleh penyusun kurikulum? Yang pertama ada dasar psikologis, yaitu untuk digunakan untuk memenuhi dan mengetahui kemampuan yang diperoleh dengan kebutuhan peserta didik. Lalu yang kedua ada dasar sosiologis, digunakan untuk mengetahui tuntutan masyarakat terhadap pendidikan. Lalu yang terakhir ada dasar filosofis, digunakan untuk mengetahui nilai yang akan dicapai. Tak jarang kita mendengar kabar bahwa Indonesia dikenal masyarakat luar memiliki penganut agama yang besar dan majemuk serta memiliki budaya yang multikultur telah ditinggalkan di kalangan pelajar kita. Agama tidak lagi dipandang sebagai hal yang sangat religius dan penting dalam kehidupan, melainkan hanya sebagai simbolitas belaka. Begitu juga dengan budaya. Para generasi muda Indonesia saat ini hampir tidak lagi mengenal budayanya sendiri. Ditinggalkannya nilai-nilai seperti yang disebutkan di atas menjadi problem yang sangat besar bagi generasi muda saat ini. Kekhawatiran itu pun muncul dengan berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Seperti pada era 80-an dan 90-an, kenakalan remaja hanya terbatas kepada tawuran antar sekolahan dan antar kampus. Namun saat ini, kelakuan ini secara perlahan menghilang dari peredaran. Hilangnya peristiwa ini bukan serta-merta masalah di kalangan pelajar kita yang menghilang dengan sendirinya. Akan tetapi, saat ini telah muncul kebiasaan buruk para generasi muda yang mengatasnamakan hobi dan pencarian bakat. Pergaulan bebas dan seks bebas menjadi tren masa kini di kalangan pelajar dan mahasiswa, serta hilangnya nilai-nilai agama, budaya, moral, dan etika semakin meningkat akibat pengaruh globalisasi yang tidak terbendung lagi. Nah, dari kasus-kasus di atas, pada saat ini dunia pendidikan dihadapkan kepada berbagai persoalan untuk memperbaiki etika pelajar yang mengacu kepada keberadaan agama yang dianut di tengah-tengah masyarakat dan nilai-nilai budaya Indonesia yang sangat multikultur. Salah satu solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah ini adalah pemberlakuan pendidikan karakter di sekolah. Dan bahkan bukan hanya sekedar pemberlakuan, namun, pendidikan karakter juga diharapkan dapat menjadi bagian kurikulum dari kurikulum satuan pendidikan pada setiap bidang studi. Itulah kenapa sangat penting sekali untuk
menanamkan pendidikan karakter anak sejak usia dini. Oke, baik, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu desain sistem atau proses pembelajaran dalam pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana serta proses pemberdayaan potensi dan pembudayaan peserta didik guna membangun karakter pribadi atau kelompok yang unik, yang baik sebagai warga negara. Dalam kamus lain, pendidikan karakter merupakan bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik dan diperuntukkan bagi generasi selanjutnya. Pengertian desain pembelajaran. Desain bermakna adanya keseluruhan, struktur, kerangka, atau outline dan urutan atau sistematika kegiatan. Selain itu, kata desain juga dapat diartikan sebagai proses perencanaan yang sistematika yang dilakukan sebelum tindakan pengembangan atau pelaksanaan sebuah kegiatan. Sedangkan desain pembelajaran adalah kisi-kisi dari penerapan teori belajar dan pembelajaran untuk memfasilitasi proses belajar seseorang. Desain pembelajaran juga diartikan sebagai proses merumuskan tujuan, strategi, teknik, dan media. Adapun prinsip-prinsip yang harus mendasari pendidikan karakter adalah yang pertama, mempromosikan nilai-nilai dasar etika sebagai basis karakter. Yang kedua, mengidentifikasikan karakter secara komprehensif supaya mencakup pemikiran, perasaan, dan perilaku. Yang ketiga, menggunakan pendekatan tajam, proaktif, dan efektif untuk membangun karakter. Lalu yang keempat, menciptakan komunitas sekolah yang memiliki kepedulian. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan perilaku yang baik. Lalu yang keenam ada memiliki cakupan terhadap kurikulum yang bermakna dan menantang yang menghargai semua peserta didik, membangun karakter mereka dan membantu mereka untuk meraih sukses. Lanjut ada yang ketujuh yaitu mengusahakan tumbuhnya motivasi diri para peserta didik. Yang kedelapan, memfungsikan seluruh staf sekolah sebagai komunitas moral yang berbagi tanggung jawab untuk pendidikan karakter dan setia pada nilai dasar yang sama. Yang kesembilan, adanya pembagian kepemimpinan moral dan dukungan luas dalam membangun inisiatif pendidikan karakter. Yang kesepuluh ada memfungsikan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam usaha membangun karakter. Lalu yang terakhir ada mengevaluasi karakter sekolah, fungsi staf sebagai seorang guru, karakter dan manifestasi karakter positif dalam kehidupan peserta didik. Baik, kita lanjut ke materi yang ketiga, ada membangun pembelajaran berbasis karakter. Pendidikan berbasis karakter akan menunjukkan jati dirinya sebagai manusia yang sadar diri sebagai makhluk, manusia, warga negara, dan pria atau wanita. Kesadaran itu dijadikan ukuran martabat dirinya sehingga berpikir objektif, terbuka, dan kritis, serta memiliki harga diri yang tidak mudah diperjualbelikan. Sosok dirinya tampak memiliki integritas, kejujuran, kreativitas, dan pembuatannya menunjukkan produktivitas. Selain itu, tidak hanya menyadari apa tugasnya dan bagaimana mengambil sikap terhadap berbagai jenis situasi permasalahan, tetapi juga akan menghadapi kehidupan dengan penuh kesadaran, peka terhadap nilai keramahan, sosial, dan dapat bertanggung jawab atas tindakannya. Karena itu, pendekatan proses pembelajaran di sekolah perlu disesuaikan, yaitu dengan menciptakan iklim yang merangsang pikiran peserta didik untuk digunakan sebagai alat observasi dalam mengeksplorasi dunia. Interaksi antara pikiran dan dunia harus memunculkan proses adaptasi, penguasaan dunia, dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. Keberhasilan anak menjalani interaksi dengan dunia akan membentuk kemampuan merumuskan cita-citanya. Bahkan, cita-cita itu dijadikan pedoman atau kompas hidup. Dengan pedoman itu, ia menentukan arah sekaligus membentuk norma hidupnya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa
Proses membangun pembelajaran berbasis karakter, yang pertama ada tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan, yang mula-mula dilakukan adalah analisis SK atau KD, pengembangan silabus berkarakter, penyusunan RPP berkarakter, dan penyiapan bahan ajar berkarakter. Lalu yang kedua ada pelaksanaan pembelajaran, lalu yang ketiga, yang terakhir, yaitu evaluasi pembelajaran. Nah, kita sampai ke materi yang terakhir nih, ada strategi mengembangkan pembelajaran berbasis karakter. Adapun teori-teori strategi pembelajaran karakter, yang pertama ada melibatkan peserta didik secara aktif dalam belajar, mengaitkan teori dengan praktek. Yang ketiga, mengembangkan komunikasi dan kerjasama dalam belajar. Lalu yang keempat ada meningkatkan kemampuan dan keberanian peserta didik dalam mengambil resiko dan belajar dari kesalahan. Yang terakhir ada meningkatkan pembelajaran sambil berbuat dan bermain. Goodbye my friend, goodbye my friend, goodbye, see you tomorrow. Goodbye my friend, goodbye my friend, goodbye, see you tomorrow. We are happy, happy, we are happy, happy, we are happy, happy, happy everywhere. We are happy, happy, we will happy, happy, we will happy, happy, happy everywhere. Baiklah, saya Tarisa Putri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.